Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan sebetulnya pasti dialami oleh seluruh manusia ya. Jadi dalam berdoa itu ada 3 jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah langsung jawab doa itu, langsung terlihat depan mata kita, kejadian hal itu depan mata kita. Ini yang pertama, cara jawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah tunda pada waktu yang Allah tentukan. Allah tunda pada waktu yang Allah tentukan. Jadi pada waktu itu pasti yang terbaik gitu. Karena Allah ahkamul hakimin. Allah itu yang paling bijaksana, paling maha mengetahui hikmah dari segala sesuatu. Ya kan, Allah pasti tahu, lebih tahu kapan hal terbaik ini akan dikasih pada hal yang waktu yang tepat gitu. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Ya kan? Allah ganti dengan hal yang lebih baik daripada itu. Ya. Terus juga kalau misalkan Allah tunda tadi, Allah tunda itu, Allah akan kumpulkan menjadi gunung-gunung pahala di hari kiamat nanti. Ya, selama kita berdoa terus, Allah kumpulkan itu pahala-pahala, nanti kita akan lihat ini gunung pahala apa ya Allah. Kata Allah, ini doa-doa kamu yang belum aku kabulkan. Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berdoa itu, ya berarti hal yang kita menjadi tujuan kita itu udah semakin dekat. Kalau kita dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kita buat berdoa terus. Kita doa di sepertiga malam terakhir, bangun tahajud, sholat, ya kan? Terus kita berdoa. Kita berdoa di antara azan dan iqamah. Kita berdoa di saat turun hujan. Kita berdoa waktu kita safar. Kita berdoa waktu kita sakit. Ini waktu mustajab semua. Kita doa sama orang tua kita, ya kan? Kalau kita sudah berdoa di waktu-waktu mustajab tersebut, ya, itu berarti semakin banyak kita berdoa, tujuan kita ini akan, doa kita ini berarti akan semakin dekat. Ya, jadi jangan pernah merasa saya kok udah doa belum dikabulin, jangan kayak gitu. Tapi kita terus berdoa terus. Ya, karena Allah nggak suka sama orang yang terburu-buru dalam doanya. Ya. Jadi kita harus berdoa terus, yakin dalam doa itu nggak boleh ada keraguan. Ini harus jadi poin penting. Kalau kita ragu dalam doa itu, Allah kabulkan apa enggak nih? Ragu, pasti nggak dikabulkan sama Allah. Allah mengabulkan hanya dari doa-doa orang yang yakin pasti dikabulkan. Yakin, benar-benar yakin 100%. Jangan ada kekurangan sedikit pun. Ya, ini perlu diperbaiki. Terus juga dalam hal berdoa itu ada hadis tentang orang yang berdebu, lusuh, musafir. Dia musafir, berdebu, lusuh. Maksudnya orang ini udah dalam keadaan yang doanya paling mustajab, gitu. Dia ngangkat tangan tapi nggak dikabulkan doanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, terus para sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, ini orang ini kok nggak diijabah doanya? Kata Rasulullah SAW, gimana dia mau diijabah doanya sedangkan makanannya haram, minumannya haram, yang dia pakai haram, tempat tinggalnya haram, gimana mau diijabah doanya? Maksudnya apa? Maksudnya kita periksa lagi, ya, dari hal-hal yang kita masukkan ke mulut kita itu hati-hati. Makanan, minuman, pakaian, hati-hati jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang haram. Kalau udah ada hal yang haram, tinggalkan hal-hal yang haram. Misalkan ada perbuatan yang masih kita kerjakan, riba, misalkan. Sekarang riba di mana-mana. Sekarang pakai kartu kredit, gesek, riba, ya kan? Terus pay letter, ya. Terus apa? Banyaklah, riba aja udah banyak. Terus misalkan dengar musik dan lain-lain, yang haram-haram, itu tinggalin semua. Coba kalau kita benar-benar memang kita berharap doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan hal-hal yang haram. Kalau Allah itu mencintai siapa? Innallaha yuhibbul 'abda al-taqiyyal ghaniyal khafi. Allah itu mencintai hambanya yang bertakwa, yang merasa cukup. Ya, al-ghani, yang merasa cukup, yang kaya hatinya, al-khafi, yang tersembunyi. Ibadahnya tersembunyi, nggak dia tonton-tonton. At-taqi itu bertakwa, berarti dia menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala dia kerjain, larangannya Allah tinggalin. Kalau Allah udah cinta sama hamba ini,
Ya, ini ada satu lagi poin. Kalau kita mau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita cek di hadis ini. Ada hadis, ya, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad barazani bil maharibah, maka dia telah mengumumkan perang sama aku. Ya. Dan tidaklah hambaku itu mengerjakan hal yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepada dia. Pertama, kalau kita mau dicintai sama Allah, kita kerjain apa-apa yang diwajibkan. Jadi kita harus tempatkan segala yang wajib itu di atas segala yang lain, di atas yang sunnah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu yataqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku itu terus mendekatkan diri sama aku dengan hal-hal yang aku sunnahkan sampai aku cinta sama dia. Ya. Berarti apa? Setelah yang wajib kita usaha ngerjain segala yang sunnah. Setelah itu apa? Kalau aku udah cinta sama dia, fa idza ahbabtuhu, kalau aku udah cinta sama dia, maka penglihatannya adalah penglihatan. Ya. Tangannya yang dia meraba, tanganku. Kakinya di mana dia berpijak, itu kakiku. Ya. Lisannya di mana berbicara, itu lisanku. Telinganya di mana dia mendengar, itu telingaku. Maksudnya apa? Allah jaga semuanya. Dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ma'iyatullah al-khassa yang telah kita sebutkan tadi, kebersamaan dengan Allah yang khusus. Ini khusus bagi orang-orang yang ahli fikir tadi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu berusaha mengerjakan yang sunnah. Ya udah selesai dari yang wajib, dia terus mendekatkan diri dengan yang sunnah sampai Allah cintai dia, sampai tercapai kewalian ini, ya kan? Ini kan berarti waliullah. Kalau orang udah seperti ini waliullah. Sampai kata Allah di akhir hadisnya apa? Kalau dia minta, aku kasih. Dia minta apa aja aku kasih, kata Allah. Dia minta ampun, aku ampuni. Dia minta apa aja aku kasih, ya kan? Berarti tandanya apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya pasti nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus kita berusaha mendekatkan diri sama Allah, bertobat dari segala dosa kita tobat, ya kan? Kita usaha kerjain tobatnya, diperiksa udah benar belum? Udah menyesal belum dari dosanya? Pertama menyesal, 3 syarat tobat. Menyesal dari dosa yang dia kerjakan. Yang kedua, berhenti dari dosanya, ya kan? Yang ketiga, dia berazam atau bertekad untuk nggak mengerjakan dosa itu lagi. Bertekad dulu, bukan berarti nanti nggak jatuh lagi. Bertekad. Ini diperiksa. Kalau dia jujur dalam tobatnya, pasti Allah terima tobatnya, pasti Allah bersihin dosanya. Terus dia, bahkan orang yang berdosa ini, kata Allah, bukan cuma Allah hapuskan dosanya, Allah ganti dari dosa-dosanya itu dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti dosa-dosanya itu dengan kebaikan di surat Al-Furqan. Jadi orang-orang yang berdosa besar itu orang-orang yang dosa besar, orang yang syirik kepada Allah, orang yang berzina, di situ disebutkan di Al-Furqan. Kalau cek di surat Al-Furqan halaman terakhir, ya, satu halaman dari ayat yang Allah sebutkan walladzina, ya, dari wa ibadur rahman, dari wa ibadur rahman, dari ayat ibadur rahman, orang-orang hamba-hamba Allah, hambanya Allah yang Allah sandarkan kepada Allah. Itu apa sifat-sifatnya? Kita baca di situ. Orang yang nggak berbuat syirik, orang yang nggak berbuat zina. Tapi orang yang jatuh terhadap dosa itu, Allah sebutkan illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beramal dengan amal soleh, wa amila amalan solihah, dan dia beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Baik. Kalau sepenuh dunia keburukan diganti dengan sepenuh dunia kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti mungkin cukup ya, nanti pertanyaannya cukup panjang jawabannya. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya, doa-doa kita semua, dan semoga Allah jadikan kita waliullah, orang-orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.